Persib Bandung kini benar-benar berada di ujung tanduk setelah serangkaian hasil yang mengecewakan mengguncangkan stabilitas tim. Duel melawan Bayangkara FC bukan hanya soal 3 poin, tetapi menjadi pertaruhan besar. Bangkit dengan gemilang atau semakin terjerembab dalam krisis yang kian dalam. Dari Eropa ke Bandung, Quigley Elmo Vicario digadang jadi puzzle terakhir Persib menuju gelar. Dengan performa impresif bersama Tottenham Hotspur, peluang ini menjadi perbincangan panas di kalangan bobotoh. Eliano Reinders tiba-tiba menghilang dari latihan, publik langsung geger. Absennya sosok yang sedang naik daun ini memicu berbagai spekulasi, mulai dari cedera serius hingga isu tersembunyi yang belum terungkap. Taktik sunyi Boyan Hodak di tengah badai persaingan liga, publik mulai bertanya, apakah ketenangan ini adalah strategi perang mental untuk menjaga Persib Bandung tetap solid, atau hanya ilusi kontrol di situasi yang mulai rapuh? Mark Klok pecah suara di tengah tekalan. Persib Bandung dapat suntikan semangat baru. Seruan "Jangan tinggalkan kami" menjadi simbol perlawanan di saat situasi mulai goyah dan kepercayaan diuji habis-habisan. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Persib Bandung kini benar-benar berada di ujung tanduk setelah serangkaian hasil yang mengecewakan mengguncangkan stabilitas tim. Duel melawan Bayangkara FC bukan hanya soal 3 poin, tetapi menjadi pertaruhan besar. Bangkit dengan gemilang atau semakin terjerembab dalam krisis yang kian dalam. Tekanan kini bukan lagi sekedar bayang-bayang, ia nyata, berat dan menghimpit setiap langkah Persib Bandung. Tim kebanggaan bobotoh itu tengah berada di fase paling genting musim ini. Rentetan hasil yang tak sesuai ekspektasi telah mengguncangkan fondasi tim, bukan hanya dari sisi permainan, tetapi juga mental yang mulai tergerus oleh keraguan. Ini bukan sekedar soal posisi di klasemen, lebih dari itu, ada krisis kepercayaan diri yang perlahan mengintai. Ironisnya, jika melihat performa di atas lapangan, Persib sebenarnya tidak tampil buruk. Mereka mampu mengontrol permainan, mendikte tempo, bahkan menciptakan peluang dalam jumlah yang seharusnya cukup untuk memenangkan pertandingan. Statistik berbicara, Persib unggul, namun sepak bola tak dimenangkan oleh angka semata. Masalah sesungguhnya terletak pada satu titik paling krusial, penyelesaian akhir yang tumpul. Serangan demi serangan dibangun dengan rapi, kombinasi antar lini berjalan hidup, peluang emas tercipta, namun semuanya seperti berakhir di tembok tak kasat mata. Bola gagal bersarang di gawang lawan. Momen yang seharusnya menjadi pembeda justru berubah menjadi sumber frustrasi. Ini bukan lagi sekedar persoalan teknik, tapi sudah menyentuh sisi psikologis. Keraguan dalam sepersekian detik yang menentukan segalanya. Namun di tengah badai kritik dan tekanan yang terus membesar, Persib Bandung belum menunjukkan tanda menyerah. Mereka memilih bangkit, bukan terpuruk. Masa jeda dimanfaatkan untuk melakukan riset total, mengembalikan kebugaran fisik sekaligus menata ulang mental pemain. Pendekatan latihan pun diubah lebih adaptif dan terarah, memisahkan kebutuhan pemulihan dan peningkatan intensitas. Langkah ini menjadi sinyal tegas, Persib masih punya nyali. Dan kini, semua akan diuji dalam satu panggung besar. Laga melawan Bayangkara FC bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah momen pembuktian, titik krusial yang bisa mengubah arah musim. Satu kemenangan saja bisa menjadi titik balik, menghidupkan kembali kepercayaan diri, membakar semangat tim, dan menjaga mimpi tetap menyala. Namun, jika hasil buruk kembali terulang, bukan tidak mungkin krisis akan semakin dalam dan sulit dikendalikan. Sorotan kini tertuju penuh, tekanan memuncak, harapan menggantung tinggi. Apakah Persib Bandung mampu bangkit di saat paling menentukan, atau justru kembali tergelincir di momen yang seharusnya jadi kebangkitan? Sekarang giliran kamu bersuara. Menurut kamu, apa akar masalah Persib saat ini?
Mental yang goyah, finishing yang tumpul, strategi, atau ada faktor lain yang lebih krusial? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan perdebatan panas ini. Dari Eropa ke Bandung, Quigley Elmo Vicario digadang jadi puzzle terakhir Persib menuju gelar. Dengan performa impresif bersama Tottenham Hotspur, peluang ini menjadi perbincangan panas di kalangan bobotoh. Ambisi besar tengah membara di tubuh Persib Bandung. Bukan sekedar ingin bersaing, Maung Bandung kini mengirim sinyal tegas. Mereka ingin kembali berkuasa. Di tengah upaya memperkuat fondasi tim, satu nama tiba-tiba mengguncang bursa wacana transfer, Quigley Elmo Vicario, penjaga gawang utama Tottenham Hotspur yang disebut-sebut sebagai sosok ideal untuk mengawal gawang Persib. Bukan tanpa alasan, nama Vicario langsung menyedot perhatian. Sosok asal Italia ini bukan kiper sembarangan. Ia adalah representasi penjaga gawang modern dengan kualitas kelas dunia. Dan di tengah kebutuhan Persib akan sosok terakhir yang benar-benar bisa diandalkan, Vicario hadir sebagai jawaban yang terasa terlalu sempurna untuk diabaikan. Pelatih Boyan Hodak tentu memahami betul bahwa untuk menjadi juara, sebuah tim tak hanya butuh lini depan tajam, tetapi juga benteng pertahanan yang nyaris tak tertembus. Disinilah peran kiper menjadi krusial, dan Vicario membawa semua atribut yang dibutuhkan itu. Mari bicara fakta, musim ini menjadi panggung pembuktian Vicario sebagai salah satu kiper elit Eropa. Di ajang Champions League, ia tampil luar biasa dengan mencatatkan 6 clean sheet hanya dalam 9 pertandingan, serta mengoleksi 28 penyelamatan, angka yang menunjukkan betapa sulitnya menaklukkan dirinya di bawah mistar. Rata-rata lebih dari 3 penyelamatan per laga bukan sekedar statistik, itu adalah bukti refleks, insting, dan ketenangan kelas atas. Jika ditarik secara keseluruhan, Vicario telah tampil dalam 38 pertandingan di semua kompetisi dengan 13 clean sheet. Konsistensi seperti inilah yang selama ini dicari Persib. Sosok yang tidak hanya tampil gemilang sesekali, tetapi mampu menjaga performa di level tinggi sepanjang musim. Lebih dari itu, kehadirannya akan memberikan efek psikologis besar bagi lini belakang Persib. Bayangkan, bek-bek Maung Bandung bermain dengan rasa percaya diri penuh, mengetahui bahwa di belakang mereka berdiri tembok Italia yang siap menutup setiap celah. Gaya bermain agresif, respon cepat, dan keberanian dalam mengambil keputusan membuat Vicario sangat cocok dengan filosofi progresif yang diusung Boyan Hodak. Ini bukan sekedar cocok, ini seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Jika transfer ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa luar biasa. Bukan hanya pertahanan Persib yang naik level, tetapi juga mentalitas tim secara keseluruhan. Vicario membawa aura kompetisi elit Eropa, sesuatu yang bisa menular, membentuk karakter juara dalam skuad. Pada akhirnya, mendatangkan Quigley Elmo Vicario bukan hanya soal menambah pemain, ini adalah pernyataan ambisi. Menurut kamu, apakah Quigley Elmo Vicario benar-benar sosok yang dibutuhkan Persib saat ini? Atau ada nama lain yang lebih realistis dan cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan perdebatan panas ini. Eliano Reinders tiba-tiba menghilang dari latihan. Publik langsung geger. Absennya sosok yang sedang naik daun ini memicu berbagai spekulasi, mulai dari cedera serius hingga isu tersembunyi yang belum terungkap. Publik dibuat bertanya-tanya. Di saat tim tengah mematangkan persiapan dan intensitas latihan semakin memanas, satu nama justru tiba-tiba menghilang dari radar, Eliano Reinders. Sosok yang belakangan mencuri perhatian itu mendadak tak terlihat di sesi latihan, memicu gelombang spekulasi yang langsung menyebar liar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sinyal bahaya, cedera serius, atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Kenyataannya, situasi ini tidak sekelam yang dibayangkan. Eliano memang absen, namun bukan tanpa sebab. Ia diketahui tengah menjalani proses pemulihan setelah mengalami benturan keras dalam pertandingan sebelumnya. Keputusan untuk menepi bukanlah tanda masalah besar, melainkan langkah hati-hati dari tim medis untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih sebelum kembali ke lapangan. Meski begitu, absennya Eliano tetap terasa berisik.
Di tengah perannya yang mulai menanjak dan kontribusinya yang makin terlihat, kehilangan dirinya, even hanya satu sesi latihan, cukup untuk memancing kekhawatiran. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini akan mempengaruhi ritmenya? Apakah performanya akan menurun saat kembali nanti? Kekhawatiran itu wajar. Sepak bola bukan hanya soal fisik, tetapi juga momentum. Dan jeda sekecil apapun bisa berdampak jika tidak ditangani dengan tepat. Namun, kabar baik mulai berhembus. Proses pemulihan Eliano disebut berjalan lancar. Tidak ada indikasi cedera serius, tidak ada alarm bahaya besar. Bahkan, sinyal yang beredar menunjukkan bahwa ia hanya butuh waktu singkat sebelum kembali bergabung dalam latihan penuh. Artinya, comeback bisa terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan. Momen ini seolah menjadi ujian kecil dalam perjalanan kariernya, karena sejatinya kualitas seorang pemain tidak hanya diukur saat ia bersinar di lapangan, tetapi juga bagaimana ia bangkit setelah harus menepi. Sekarang, sorotan tak lagi soal absennya, melainkan tentang kapan ia kembali dan seperti apa performanya nanti. Akankah Eliano Reinders langsung tancap gas dan kembali tampil tajam? Atau justru butuh waktu untuk menemukan kembali sentuhan terbaiknya? Menurut kamu, absennya Eliano ini bakal berdampak besar ke tim atau cuma gangguan kecil yang tak berarti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi panas ini. Taktik sunyi Boyan Hodak di tengah badai persaingan liga, publik mulai bertanya, apakah ketenangan ini adalah strategi perang mental untuk menjaga Persib Bandung tetap solid, atau hanya ilusi kontrol di situasi yang mulai rapuh? Saat tekanan memuncak dan suara keraguan mulai menggema dari berbagai arah, satu sosok justru berdiri tanpa goyah, Boyan Hodak. Di tengah situasi yang membuat banyak tim bisa kehilangan arah, pelatih Persib Bandung itu memilih jalan yang tak biasa, tetap tenang, tetap percaya, dan menolak panik. Padahal, realitasnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Hasil imbang tanpa gol di laga krusial menjadi sinyal bahaya. Puncak klasemen yang sebelumnya terasa nyaman kini mulai retak. Jarak poin kian menipis, sementara para pesaing datang mengintai dengan performa yang semakin tajam dan konsisten. Ini adalah momen di mana tekanan biasanya berubah menjadi kepanikan. Namun, Boyan tidak bermain dengan emosi, ia bermain dengan kendali. Alih-alih melihat situasi sebagai krisis, ia justru membingkainya sebagai bagian dari alur normal dalam perebutan gelar. Baginya, tekanan bukan ancaman, melainkan ujian yang memang harus dilalui oleh tim yang ingin menjadi juara. Selama peluang masih terbuka dan pertandingan belum habis, tidak ada alasan untuk kehilangan arah. Sikap ini terasa berani, bahkan bagi sebagian orang terlalu berani. Karena di balik ketenangan itu ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ketenangan adalah fondasi stabilitas, mampu menjaga ruang ganti tetap solid, meredam kepanikan dan mempertahankan fokus tim. Tapi di sisi lain, pendekatan yang terlihat santai di momen genting bisa saja dianggap sebagai kelengahan yang berbahaya. Dan disinilah Boyan Hodak seperti sedang memainkan permainan tingkat tinggi, perang mental. Bukan hanya untuk anak asuhnya, tetapi juga untuk lawan dan publik. Ia mengirim pesan tanpa kata-kata bahwa Persib tidak goyah, bahwa tekanan tidak cukup untuk meruntuhkan mereka. Yang membuat sikapnya semakin menarik, kepercayaan diri itu tidak dibangun dari hasil semata. Ia bertumpu pada keyakinan terhadap proses. Boyan percaya bahwa fondasi permainan tim masih kokoh, bahwa masalah yang muncul hanyalah detil kecil, bukan kerusakan besar yang tak bisa diperbaiki. Namun, sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Kini, semua mata tertuju pada satu sosok di pinggir lapangan. Setiap keputusan, setiap ekspresi, setiap strategi yang ia ambil akan menjadi penentu arah perjalanan Persib ke depan. Apakah ketenangan ini akan menjadi kunci emas menuju gelar juara, ataukah justru menjadi titik kritis yang berujung penyesalan? Satu hal yang pasti, Boyan Hodak sudah memilih jalannya, dan waktu akan segera menjawab apakah itu langkah seorang juara atau sebuah perjudian besar. Menurut kamu, sikap tenang Boyan ini menunjukkan mental juara sejati atau justru terlalu berisiko di momen krusial? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan debat panas ini. Mark Klok pecah suara di tengah tekanan. Persib Bandung dapat suntikan semangat baru.
Seruan "Jangan tinggalkan kami" menjadi simbol perlawanan di saat situasi mulai goyah dan kepercayaan diuji habis-habisan. Atmosfer panas menyelimuti perjalanan Persib Bandung. Di saat harapan dan kecemasan saling bertabrakan, satu suara lantang akhirnya memecah kebisuan. Mark Klok angkat bicara dan pesannya tidak main-main. "Jangan tinggalkan kami." Sebuah kalimat singkat, tapi syarat makna. Bukan sekedar ungkapan, melainkan teriakan dari dalam ruang ganti yang sedang berjuang menahan tekanan. Di momen ketika banyak pihak mulai ragu, Klok justru berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin yang mencoba menjaga nyala api timnya tetap hidup. Hasil yang tak sesuai harapan membuat tensi meningkat drastis. Kekecewaan mulai terasa, kritik bermunculan, dan ekspektasi yang tinggi berubah menjadi beban berat. Namun di balik itu semua, Klok melihat sesuatu yang lebih dalam, dukungan yang mulai goyah di saat tim paling membutuhkannya. Padahal jika melihat apa yang terjadi di lapangan, Persib sebenarnya tidak tampil buruk. Dominasi begitu jelas terlihat, serangan demi serangan dilancarkan, peluang tercipta tanpa henti, bahkan tembakan ke arah gawang mencapai angka yang seharusnya cukup untuk mengunci kemenangan. Semua itu runtuh pada satu hal yang tak kunjung datang, gol. Sebuah ironi yang memicu frustrasi, memperbesar tekanan, dan membuat situasi semakin menyesakan. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak mencari kambing hitam, tidak pula bersembunyi di balik alasan. Sebaliknya, ia memilih berdiri tegak dan mengajak semua pihak untuk tetap bersatu. Baginya, perjalanan menuju gelar belum berakhir, dan semuanya masih bisa diperjuangkan. Klok memahami satu hal yang sering terlupakan, bahwa dukungan sejati tidak hanya hadir saat tim menang. Justru di saat sulit, di saat tekanan mencapai puncaknya, disitulah loyalitas benar-benar diuji. Atmosfer dari tribun, energi dari para pendukung, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan, semua itu bisa menjadi bahan bakar yang menentukan apakah tim akan bangkit atau runtuh. Kini sorotan tak hanya tertuju pada performa di lapangan, tetapi juga pada bagaimana hubungan antara tim dan supporternya diuji. Dan di tengah semua itu, Mark Klok berdiri sebagai jembatan, menghubungkan harapan, tekanan, dan keyakinan dalam satu suara. Menurut kamu, apakah seruan Mark Klok ini cukup kuat untuk membangkitkan kembali dukungan penuh dari supporter? Atau justru tekanan yang ada sudah terlalu besar untuk diatasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi panas ini.